Perjalanan ke Gunung Rinjani memang sudah selesai, dulur. Namun, bukan berarti petualangan sudah selesai. Keesokan harinya, perjalanan berlanjut. Kali ini, saya bersama kawan-kawan yang ketemu di Rinjani. Ada Mas Chandra, Mas Atta, Mas Diego, dan Mas Ahmad. Dan disinilah tempat tujuan kami. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggarawi Prasetya. Dan kali ini aku masih ada di Pulau Lombok dulur, di desa Sade, Sasak Village. Ini masih sama teman-teman yang ketemu di Gunung Rinjani ya. Nah ini dia, desa Sade. Ini bukan pertama kali aku kesini, melainkan kali kedua. Dulu 2014 kesini. Oke, kulanun. Ini dulur ketentuannya. Oke, kita masuk dulur. Banyak buli-buli di sini. Kita kumpul dulu ya sebentar. Baik, saya ucapkan matur tampiasi atas kunjungannya Mas di kampung adat kami ini. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Fano, asli dari kampung Sasak ini langsung. Jadi sekarang Mas berada di kampung adat tertua di Lombok Tengah bagian selatan yang masih menjaga warisan-warisan leluhur kami dulu dalam bentuk rumah adat tradisi budaya kami di sini. Nah, jadi untuk nama dari kampung adat kami ini kami namakan Sade, yang arti dari Sade sendiri itu obat atau kesadaran. Jadi untuk rumah yang berdiri di dalam kampung ada 150 rumah itu masih ini gitu dalam bentuk rumah adat semua. Misalkan kalau ada yang menikah atau berkeluarga langsung buat rumah di luar. Ya. Dan untuk yang tetap di sini anak yang paling kecil, yang bungsu laki yang dapat rumah. Nah, sedangkan untuk penduduknya ada 700 orang, itu masih termasuk satu keluarga besar atau satu garis keturunan. Karena dominan di sini kalau mau menikah atau kawin jarang nikah sama gadis di luar. Jadi kebanyakan masih nikah antar sepupu atau tetangga sendiri nikahnya. Dan untuk adat yang kami pakai di sini juga kalau mau menikah atau kawin masih dengan cara diculik atau dibawa lari dulu anak gadisnya. Jadi tidak ada istilah tunangan maupun lamaran gitu. Jadi kalau secara tunangan atau lamaran, orang tua kami di sini merasa tidak dihormati atau merasa tidak dihargai tradisinya, malah dianggap tidak sopan gitu. Mas, ya? Nah, jadi yang dianggap sopan menurut dari adat orang tua kami di sini itu kami sebut adat merari atau yang dinamakan kawin lari atau kawin culik. Jadi diculik dulu tanpa sepengetahuan orang tua baru kawinnya gitu, ya. Jadi untuk dibawa larinya ini, kita bawa larinya itu keluar kampung dulu, ke rumah keluarga di luar atau dititipin di rumah teman di luar dulu. Kalau sudah lewat satu malam, setuju dan setuju antara si gadis harus tetap diikhlaskan anak gadisnya untuk menikahi. Kalau sudah lewat dari satu malam, mau nggak mau harus dinikahi. Jadi tidak bisa ditolak lagi kalau sudah lewat dari satu malam. Jadi yang disebut kawin lari, udah pasangan udah suka sama suka, jadi sudah ada unsur saling cinta gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang kawin culik ini yang kawin antar sepupu atau misalnya sendiri. Jadi cewek nggak suka sama sepupu lakinya, tapi boleh kita paksa. Jadi ada unsur paksaan mas kalau kawin culik, karena ini masih ada ikatan keluarga juga. Jadi dari kedua belah pihak juga, kedua orang tuanya sudah menjodohkan dia, tapi si gadis nggak suka sama sepupu lakinya, terpaksa caranya anak gadisnya itu digendong gitu. Iya, atau dipangkul lah kayak gitu. Nah, jadi kita bawa teman 3-4 orang untuk bantu gendong. Nah, jadi kalau untuk pihak yang lain yang lihat kita bawa anak gadis itu tidak apa-apa, tapi dari pihak si cewek yang lihat baru kita dihadang atau diambil lagi anak gadisnya. Dan sedangkan untuk mata pencarian pokok masyarakat suku Sasak ya petani semua, tani padi. Nah, tapi di bagian selatan ini panen kami itu cuma sekali dalam setahun, karena menunggu curah hujan saja. Jadi tidak ada pengairan atau irigasi. Dan untuk kerjaan tambahan selain bertani, masyarakatnya di sini membuat kain tenun. Makanya anak gadis di sini kalau belum bisa menenun, udah boleh nikah, mas. Itu syarat utama atau syarat wajib untuk anak gadis suku Sasak. Kalau mau menikah harus bisa menenun dulu, baru boleh diculik. Nanti masnya kalau ada yang mau coba juga untuk sekedar foto atau video di alat tenunannya, boleh juga gitu untuk belajar gitu. Jadi teruna Sasak juga. Jadi kalau bilang bujang di sini teruna. Nah, kalau untuk yang gadis dibilangnya dedare. Jadi teruna dedare. Nah, kalau sebut saudara di sini kita bilang semeton.
Nah kalau bilang teman, batur. Oke, itu penjelasan dari pemandu kita. Kita akan memulai tur. Kalau bilang terima kasih, matur, tampiasi. Nah kalau bilang sama-sama, pade-pade. Atau kalau halusnya, maksudnya kita bilang sami-sami. Tempat penyimpanan padi. Setiap rumah adat suku Sasak, Mas, yaitu memiliki pintu itu rendah, yang makna atau filosofinya ini supaya pas kita masuk itu merunduk. Artinya kita saling menghormati atau sopan kepada pemilik rumah. Jadi saling hormat lah kayak gitu. Souvenir. Kain tenun. Tabe walar, ya. Silakan, langsung naik aja ya. Proses menenun dengan alat tradisional. Terus lonjor dengan kakinya. Lonjor. Biasain aja ke sini Mas, biar enggak panas. Kawan kita beli Kepala keluarga. ini juga, wah, dari Kalimantan bawa pulang ini. Mantap. Borong bos. Alhamdulillah. Bebas kain tenun ikat kepala 5 Asli. buat dijual kembali. Walah. Gak ngomong. Ngawur. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Nah, ini masih ada. Sama dari tenun Mas, dari buat benang dari buah kapas. Ini membuat Langsung dari buah kapas dipintal jadi benang gitu. membuat benang. Seperti ini buah kapas ya. Jadi kalau sudah tua dia kelupas sendiri, baru nanti dipisahin biji sama kapas, baru dipintal, hasilnya seperti ini yang udah jadi. Nanti dijual ke penenun gitu. Penenun yang kasih kanji sendiri, untuk kanji ini ngasih sama kapur sirih supaya benangnya itu keras. Ya. Ini itu 8-9 tahun ya baru diganti lagi. Ini 9 tahun baru Ya. diganti. Oh, awet ya Mas ya? Awet. Itu yang baru Mas, yang baru diganti. Oh. Tadi pagi. Kita lanjut lewat sini, temannya lewat sini tadi. Ada QR code juga di sini ada. Kita akan masuk rumah habis ini sepertinya. Oh, masih ke sana. Ya, masih ke atas. Deretan rumah-rumah itu eksotis lur. Kalau ke Sadi sempetin foto di sini, monggo. Sak dua talu. Sak dua telu. Di atas ada semacam menara pandang. Di sini ada masjidnya juga di sana. Itu pohon cintanya Mas, tempat pertemuan masyarakat dulu. Oh, Nah, gadis katanya di bawah pohon itu. pohon cinta lur. Jadi buat pertemuan pemuda dan pemudi di bawah pohon ini dulu ketemunya. Dia merekat lagi. Nah, misalkan kalau banyak nyamuk atau lalat, jadi dia berkurang kalau sudah dipel menggunakan kotoran sapi gitu. Nah, di sini tuh ruangan untuk orang tua, tempat tidur orang tua. Di sini anak laki, orang gadisnya itu di dalam sama dapur. Jadi untuk orang tidur masih menggunakan tikar daun pandan, tikar dari pasar gitu. Kopi Sasak. Oke, ternyata kita kembali ke depan. Alhamdulillah. Ini balai pertemuannya, Barugak Sekenam. Oke dulu jam 4.15 kita meninggalkan Desa Sadi. Ini salah satu tempat yang wajib dikunjungi di Lombok ya. Lokasinya dekat sama sirkuit Mandalika. Oke, Desa Sadi. Sampai jumpa next time. Oke, kita udah keluar. Itu dia perjalananku di Desa Sadi, Lombok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
motor-motor parkir di sini lur.